A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Mesya dari kelas 12 F3, ingin menjelaskan apa itu APBN dan apa itu APBD. Selamat menyaksikan. Yang pertama, apa itu APBN? APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara, yaitu rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. APBN disusun terbagi menjadi dua, yaitu pos penerimaan dan pos pengeluaran. APBN mulai berlaku dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Fungsi APBN terbagi menjadi 6. 1. Fungsi otorisasi. 2. Fungsi perencanaan. 3. Fungsi pengawasan. 4. Fungsi alokasi. 5. Fungsi distribusi. Dan 6. Fungsi stabilisasi. Penyusunan APBN. 1. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas. 2. Meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. 3. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal. Sumber-sumber penerimaan negara. 1. Penerimaan dalam negeri. Penerimaan perpajakan. Pajak perdagangan internasional terdiri dari bea masuk dan pajak atau pungutan ekspor. B. Penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan SDA terdiri dari penerimaan migas dan non-migas, bagian laba BUMN, surplus, dan Bank Indonesia, serta PNBP lainnya. Hibah. Hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta, masyarakat, organisasi, atau perusahaan dalam negeri ataupun luar negeri. Jenis-jenis pengeluaran negara. 1. Belanja pemerintahan pusat. Pengeluaran rutin. Belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang, belanja modal, belanja hibah, subsidi, bantuan sosial, dan belanja lainnya. Pengeluaran pembangunan. Pembiayaan pembangunan dan pembiayaan proyek. 2. Belanja daerah. Dana perimbangan, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana otonomi khusus dan penyesuaian, yaitu dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Baik, yang kedua, apa itu APBD? APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah, yaitu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah dan mencakup masa 1 tahun anggaran, yaitu mulai dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. APBD merupakan instrumen penting untuk mewujudkan otonomi daerah, desentralisasi fiskal, dan kemandirian daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun tujuan APBD. Tujuan utama dari anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD adalah sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengatur keuangan daerah, baik pendapatan maupun belanja untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. APBD ada 6. 1. Fungsi otorisasi. 2. Fungsi perencanaan. 3. Fungsi pengawasan. 4. Fungsi alokasi. 5. Fungsi distribusi. Dan 6. Fungsi stabilisasi. Sumber-sumber pendapatan daerah. 1. Pendapatan asli daerah. Pajak daerah. Pajak kendaraan bermotor, pajak hiburan, pajak reklame, dan lain-lain. Retribusi daerah, parkir, kebersihan, jualan di pasar, dan lain-lain. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan keuangan daerah. Pendapatan daerah lainnya yang sah. 2. Dana perimbangan. Bagi hasil pajak. Bagi hasil bukan pajak, dana alokasi khusus yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kedaulatan, dan perikanan. 3. Dana alokasi umum.
penerimaan pembiayaan. 1. Sisa lebih perhitungan anggaran. 2. Penjualan aset daerah yang dipisahkan. 3. Penerimaan dari BUMN atau BUND. 4. Pinjaman luar negeri. 5. Pinjaman dalam negeri lainnya. 4. Lain-lain penerimaan yang sah, pendapatan hibah, dana berturai, dan pendapatan lain-lain. Jenis pengeluaran daerah. 1. Belanja. Belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. 2. Bagi hasil pendapatan. 1. Bagi hasil pajak. 2. Bagi hasil retribusi. 3. Bagi hasil pendapatan lain-lain. 3. Pengeluaran pembiayaan. 1. Pembiayaan pinjaman. 2. Belanja investasi permanen. 3. Pemberian pinjaman jangka panjang. Dan adapun pengaruh APBD dalam perekonomian. 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. 2. Menciptakan kestabilan keuangan daerah. 3. Menimbulkan investasi masyarakat. 4. Memperlancar distribusi pendapatan. 5. Memperluas kesempatan kerja.